Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Janu Hendarto. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hash table, khususnya tentang penanganan collision, yaitu salah satu metodenya namanya spirit chaining atau link. Sebelumnya, saya akan mereview sedikit tentang searching secara umum. Searching yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu yang pertama adalah linear search. Ya. Jadi kita sudah mempelajari linear search, khususnya untuk data yang unordered array, insert-nya atau penyisipan datanya dilakukan di akhir indeks, sehingga sangat cepat, yaitu order O1, gitu, langsung pada indeks terakhir. Sedangkan search-nya, yaitu linear search itu sendiri, itu kategorinya slow gitu ya, termasuk pelan gitu ya, termasuk pelan dengan ON itu termasuk pelan gitu ya, tapi sudah layak digunakan khususnya untuk data-data yang tidak terlalu besar. Kemudian kita juga sudah membahas binary search khususnya untuk data yang terurut ini bisa dikenakan binary search, di mana searching-nya, terutama searching-nya ini sangat cepat, yaitu berorder atau kompleksitasnya adalah log-n, ini sangat cepat gitu ya. Dengan teknik divide and conquer, yaitu mencari data tengah dan membandingkannya dengan data yang dicari, kemudian jika lebih kecil yang dicari maka akan menuju first half, yaitu setengah atau data tengah di separuh pertama gitu, dan seterusnya. Akan tetapi jika dilakukan insert data baru pada order array, tentunya ini memerlukan waktu yang lumayan, yaitu ON gitu ya. Jadi minimal harus menggeser seperti insertion shot gitu ya. Itu sedikit plus minusnya pada linear search dan binary search. Pada video kali ini kita akan membahas topik searching juga, akan tetapi yang jauh lebih cepat, yaitu mempunyai kompleksitas konstanta atau O1 gitu ya. Yaitu menggunakan hash table. Ini very fast, jadi sangat cepat, baik insert data baru, memasukkan data baru dalam hash table, dan mencari data pada hash table itu cukup O1 tanpa bergantung dari banyaknya data gitu ya. N-nya mau 1 juta, 1 miliar, tetap pencariannya hanya constant time gitu ya. Hanya operasi konstan K gitu ya, tanpa dipengaruhi oleh banyaknya data gitu. Akan tetapi tentunya ada kendala-kendala di sana, nanti kita akan lihat itu. Hash table, idenya sebagai hash table, idenya bahwa baik search gitu ya, search dan insert elemen baru itu dilakukan dengan mapping, pemetaan key yang akan kita simpan di dalam hash table, key yang akan menjadi key-nya di dalam proses searching, itu ke dalam mapping ke dalam posisi di dalam array, indeks suatu array gitu ya. Nah, mapping berbentuk fungsi ini sering disebut dengan hash function gitu ya. Jadi kita menyimpan, jadi pada hash table itu kita tidak mengurutkan data, kita juga tidak bekerja pada unsorted data,
tapi data kita atur, kita susun di dalam hash table, di dalam tabel, di dalam array nanti kita menggunakan array, di mana cara menempatkannya menggunakan fungsi atau mapping, gitu ya. Di mana fungsi itu inputnya adalah K itu sendiri dan outputnya akan memproduksi atau menghitung indeks daripada hash table itu pada array gitu ya. Nah, array-nya itu diberi nama hash table gitu. Seperti itu idenya gitu ya. Sehingga nanti proses search-nya kita tinggal memasukkan fungsi yang sama daripada proses insert-nya, maka akan mendapatkan indeks di mana seharusnya data itu berada di situ gitu ya. Nah, tentunya tidak semulus apa yang kita bayangkan. Sebagai contoh, kita mempunyai hash table yang mudah saja, yaitu dengan rumus ini bahwa HK itu sama dengan K modulo table size. Kalau table size-nya ini 10 contohnya di sebelah kanan ini, maka kita akan mempunyai indeks untuk hash table-nya, yaitu 0 sampai dengan size min 1 gitu ya. Kalau 10 ya 0 sampai 9 ini. Sebagai contoh 10 gitu ya. Jadi kalau kita mau insert data-data dengan ukuran 10, misalkan 13 di sini ya, 13. Nah, 13 yang akan kita insert di dalam hash table itu, maka 13 ini, dan kemudian ini contohnya supaya datanya range-nya nggak jelas gitu, bisa besar, bisa kecil gitu ya. Maka 13 dengan menghitung rumus tadi, 13 modulo 10, maka dia akan masuk di indeks sini. Nah, indeks 3. Sedangkan 11.456 berada di indeks 6. 2001 berada di indeks 1. Karena mudah di sini dilihat aja satuannya, itu 157 berada di indeks 7 gitu ya. Maka kita lihat bahwa ada potensi tentunya untuk terjadinya yang namanya collision ini ya, collision. Jadi terjadi nilai fungsi yang sama dari dua data yang berbeda. Kita akan membahas itu bagaimana cara penanganan daripada terjadinya collision. Collision misalkan terjadi jika ya misalkan ada data yang lain yang berakhiran dengan misalkan 6 gitu ya, datanya adalah 16 gitu, pasti akan harusnya jatuhnya di situ gitu ya. 16 modulo 10 sama dengan 6 harusnya di sini, tapi di sini sudah ada data lain gitu ya. Maka dari itu bagaimana penanganannya, apakah ditaruh di tempat yang kosong atau diberi link nanti seperti itu. Nah, kita lihat contoh tentang bagaimana menyimpan K di dalam ya, yang tentunya ini yang pertama bahwa data yang kita simpan itu bisa saja mempunyai ini range yang unpredictable range, bisa besar gitu ya, bisa besar range-nya gitu ya, terserah seperti ini contohnya di dalam menyimpan di dalam hash table yang tentunya mempunyai keterbatasan indeks yang kita buat gitu sesuai data yang ada nanti gitu ya. Searching dan insert itu menjadi
lebih mudah gitu ya. Insertnya itu nggak perlu harus menggeser-geser, tapi cukup memasukkan di dalam rumus hash-nya yang kita harapkan nanti adalah sederhana, mudah dihitung, dan seterusnya. Kita akan mendapatkan nilai indeks itu gitu ya. Berapapun besarnya data, misalkan miliaran, kalau dikenakan modulo, salah satu contoh fungsi modulo yang kita gunakan nanti itu akan masuk di dalam ini jangkauan ini semuanya gitu kan. Nah, untuk mencari K tertentu ya kita tinggal mencari, menentukan, menghitung hash-nya ini. Nah, AK misalkan itu rumus hash-nya, dan kita tinggal melihat di tabel itu apakah sama dengan data yang kita cari K itu ya. Jadi untuk melakukan search cukup mudah, insert-nya ya tinggal memasukkan. Hanya tentunya tadi yang perlu diwaspadai, terjadi collision atau dua data yang berbeda mempunyai nilai hash yang sama, itu jelas mempunyai kemungkinan begitu ya. Nah, ini kita tunjukkan bahwa duanya hanya menghitung satu rumus seperti itu O1 seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dengan tadi, misalkan kita akan menentukan dengan rumus yang tadi, 207 itu berada pada indeks ke-7, 207 indeks ke-7. Sementara di indeks ke-7 tadi sudah ada 157, jadi di sini ada 207 data baru insert gitu ya. Nah, ini jelas terjadi collision pada posisi indeks 7 gitu ya. Contoh yang sederhana saja, bagaimana cara penanganannya? Nah, untuk hash table yang akan kita bahas, ya, ada beberapa cara untuk istilahnya handling collision atau collision resolution gitu ya, untuk menangani jika terjadi collision. Itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah spirit chaining atau link, menggunakan link ini nanti menggunakan link. Satu lagi adalah open addressing, yang mana open addressing maksudnya adalah memanfaatkan di dalam table hash yang tempat-tempat yang masih open atau yang masih free gitu, yang masih addressnya kosong, bisa ditempati oleh data-data yang terjadi collision tadi gitu ya. Tadi sudah kita coba singgung, apakah ditempatkan di tempat sebelahnya yang kosong atau bagaimana gitu ya. Nah, di situ pada video berikutnya nanti kita akan bahas yang open addressing ini ya. Salah satunya adalah linear probing yang paling sederhana yaitu. Nah, ada 3 macam, bisa linear, bisa quadratic probing gitu ya. Menempatkan indeks-indeks berikutnya loncat secara kuadratis gitu ya. 1 tambah 4 tambah 9 dan seterusnya, atau menggunakan fungsi hash yang kedua, yaitu namanya double hashing gitu ya. Fungsi hash yang akan kita buat itu harapannya tentunya yang ya sedikit lah ya, sedikit kemungkinan terjadi collision gitu ya, yang frekuensinya ya tidak banyak-banyak, harapannya seperti itu ya. Tapi tentunya kita akan lihat nanti bagaimana collision itu terjadi, biarpun kita menggunakan modulnya bukan 10, contohnya adalah kita gunakan modulo 11 misalkan, yaitu bilangan prima untuk data-data yang
jumlahnya kurang dari 10 gitu. Untuk data-data semakin banyak tentunya kita gunakan modulo yang lebih besar lagi. Misalkan 100 kita cari modulo prima di atas 100 yaitu 101 gitu. Oke, kita masuk ke metode yang akan kita bahas yaitu spirit chaining, yaitu kalau kita lihat open addressing ada beberapa kelemahan yaitu proses pencariannya menjadi lebih lambat. Yang spirit chaining ini lebih cepat, gitu ya. Kenapa begitu? Nanti kita lihat. Walaupun ini termasuk kategori open hashing gitu, atau menggunakan memori yang bisa bertambah gitu ya. Estafetnya bisa ukurannya tambah gitu ya. Jadi setiap lokasi di dalam estable itu di sini mempunyai link gitu ya, link list atau link list of key gitu ya. Jadi kita sebagai contoh, misalkan jika 21 dengan 77, jika di modulo 7 ya, di modulo 7 sama-sama nolnya, maka ini ditempatkan pada indeks 0. Akan tetapi 21 pada node pertama, kemudian 77 dimasukkan pada node kedua. Misalkan nanti kita bisa ngeling lagi jika ada data yang lain lagi, misalkan di modulo 7 sama dengan 0. Misalkan berapa? 70 gitu misalkan ya. Atau yang lainnya lagi gitu ya. Dan ini bisa 2, bisa 3, tergantung berapa frekuensi atau terjadinya collision gitu. Untuk yang 5 ini 75, 5 dan berapa? 19 ya. 19 modulo 7 juga 5 ya. 75 modulo 7 juga 5 gitu ya. Jadi kurang lebih spirit chaining seperti itu keadaannya, sehingga untuk stable pada lokasi-lokasi tertentu bisa saja ini kosong gitu ya, pada apa ini tempat-tempat lain kosong, sementara pada tempat-tempat yang terjadi tabrakan ini bisa mempunyai link. Nah ini beberapa dianggap terlalu menambah. Ya kalau boros sebenarnya nggak terlalu boros karena yang tertabrakan kan frekuensinya tidak sebanyak dibanding banyaknya data gitu. Nanti kita kasih contoh gitu. Nah, tetapi ada metode lain yaitu open addressing yang akan merupakan close hashing. Nah, memorinya ya hanya itu datanya, sehingga data-data yang tabrakan atau collision akan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang kosong gitu ya. Oke, sebagai contoh ini tadi sudah kita jelaskan ya. Untuk HKK modulo 7, 21 dan 77, nah, itu 0 ada ini. Nah, 0, 72 oke, tidak ada lokasinya 2, yang lain 5 tadi, maka cukup mudah sebetulnya untuk menambahkan jika terjadi tabrakan. Nah, bagaimana dengan proses search-nya? Apakah search dan insert-nya ya tetap O1 gitu ya. Karena yang tabrakan ini tidak akan mempunyai link sebanyak n gitu, tidak akan. Nah, sebagai salah satu contoh, misalkan kita punya 10 data nih dari program saya. 10 data yang akan kita tempatkan ini berbeda semua tentunya. Misalkan secara acak 10 data itu saya simpan di dalam table dengan ukuran 11, modulo 11 ini, prima. Nah, maka setelah kita tempatkan 40 berada di modulo 11, berada di ke-7 ya, ke-7 ini 40 ke-7 misalkan. Bisa kita cek situ 40-nya berada di indeks 7 gitu ya. Nah, 48 berada di mana? Berada di 4 dan seterusnya. 52
berada di 8. Nah, saya kira cukup mudah menentukan modul 11 gitu ya. Ini menggunakan apa? K mod 11 dari KK yang ada di sini gitu ya. Nah, di sini terjadi tabrakan, yaitu data yang mengalami collision, yaitu yang pertama 46 dulu ya, 46 ini pertama yang melakukan tabrakan. Yang kedua 64 gitu, bukan 71, 64. 64 sudah ditempati 20, sedangkan yang ketiga 71 gitu ya. Nah, ini saya tulis di situ, ini sebetulnya strukturnya itu seperti tadi, ada linknya itu ya, menggunakan link. Jadi ada apa? Data, tabel gitu. Jika tidak tabrakan masuk gitu ya, kalau masuk misalkan 13-nya itu masuk. Nah, masuk di apa? S-table-nya gitu ya. Nah, lalu jika terjadi maka ada link gitu, variabel link yang mana node berikutnya ini 46 gitu ya. Misalkan ada tabrakan lagi ya kita sambung lagi. Kalau tidak ini nilainya 0 gitu ya. Ini link list ada di situ. Cukup mudah implementasinya bisa kita lakukan. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata? Ini kita hitung rata-ratanya. Terutama jika data ada atau untuk kasus sukses, data yang dicari adalah 10 ini. Berapa? Nah, kita tunjukkan bahwa ini O1 gitu ya. Rata-ratanya ya data yang 10 itu selain yang tabrakan ini, selain yang 3 ini, yang apa? Yang tabrakan ini 3 ya. Selain yang ini itu probe-nya, probe itu berapa kali kita ngecek, semua ini yang 13 gitu ya, 48, 27, 39, 40, 52, 20 itu kalau kita hitung 7. 7 kali 1 gitu ya. Ditambah yang tabrakan itu harus ngeceknya pertama di 13 dulu kan. Nah, setelah ngecek di 13, nah, ternyata bukan, misalkan 46, maka dia ngecek probe yang kedua 46. Jadi ini 2. Ada 2 sebanyak 3 yang tabrakan gitu ya. Jadi totalnya adalah 7 ditambah 6, yaitu sama dengan 13. Dibagi banyaknya data adalah 10. Sehingga ini probe-nya 1,3. Jadi ini terlihat rata-ratanya operasi probe itu salah satu yang dominan di dalam proses searching, itu rata-rata hanya 1,3. Artinya bisa 1, bisa 2, hanya seperti itu. Bagaimana Pak kalau datanya kita perbanyak misalkan? Bisa kita buktikan dalam program juga kalau datanya 100.000, rata-ratanya untuk khususnya untuk separate chaining ini masih 1, ya, masih 1. Nanti yang kedua, open addressing, salah satunya linear probing itu bisa 2 ya, bisa 2, tapi masih seperti hanya selisih sedikit gitu. Artinya masih termasuk konstanta gitu ya. Datanya 1 juta Pak, ya insya Allah untuk spirit chaining ini masih 1, gitu ya. Dengan asal datanya ya random ya, random, tidak di set supaya banyak yang sama seperti itu. Terakhir tentang bagaimana fungsi hash yang bagus gitu ya. Kalau contoh-contoh tadi modulo ya, ada 2 sifat yang harus kita perhatikan bahwa fungsi hash yang bagus yang pertama ini harus mudah ya, dihitung mudah, jangan terlalu rumit fungsinya gitu ya. Nah, modulo salah satu adalah yang cukup mudah gitu sehingga tidak memerlukan ya insert dan short-nya salah satunya harus menghitung fungsi itu, tidak memerlukan effort terlalu banyak gitu ya, karena sangat cepat karena hanya menghitung yang sederhana. Tapi yang penting yang kedua bahwa fungsi yang kita buat itu harus
dapat gitu ya, map tadi, melakukan transformasi K yang mungkin ringnya bisa besar, ditransformasikan ke dalam bentuk indeks, menjadi indeks di dalam hash table. Sedemikian hingga nilai K-nya itu terdistribusi secara random, artinya tidak menggerombol di indeks tertentu gitu ya. Di dalam hash table, artinya kalau bisa terdistribusi, datanya tidak menggerombol di salah satu indeks, akan terjadi banyak collision. Tapi akan tetap pasti atau sangat mungkin terjadi sama itu ya, itu enggak masalah. Justru itu yang akan kita tunjukkan bagaimana collision resolution atau handling collision tadi. Dan dari K yang random, kita lihat bahwa rumus ini modulo itu sudah cukup bagus gitu ya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ambil dari bukunya Robert Lavourie, Data Structures and Algorithm in Java, atau in C++ juga ada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.